mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada opsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik. Masa PDIP geruduk gedung KPK, beri ancaman bila Hasto pakai rompi oranye. Hal ini telah menunjukkan ke publik betapa arogannya PDIP ini, bukan lagi partai yang selama ini penjaga demokrasi konon katanya, hari ini membuktikan bahwa mereka membiarkan massa geruduk gedung KPK. Jika memang tidak bersalah si Hasto, kenapa harus membawa massa ke gedung KPK? Hasto pada jumpa persnya menyatakan bahwa kehadirannya di gedung KPK sebagai bukti sikap kooperatif yang ditunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang sah, yang menjunjung tinggi hukum, namun tidak sejalan dengan sikapnya yang dating ke KPK dengan massa yang penuh. Harusnya sebagai tokoh Hasto bisa melarang massa untuk dating sebab ini mengganggu ketentraman publik. Merugikan para rakyat kecil dalam mencari nafkah seperti kemacetan dan lain-lain. Hasto munafik. Dan bahkan menduga adanya penghalangan atas 3 bis yang dia pesan. Artiknya jika ada 3 bis dia pesan massa yang datang ke KPK adalah bawaan si Hasto. Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengancam akan menerobos kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, apabila Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan Hasto Kristianto memakai rompi oranye dan tidak keluar dari kantor lembaga anti rasuah. Pernyataan itu dilontarkan orator simpatisan yang memimpin aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025. Teman-teman, jika Pak Hasto tidak keluar dan pakai rompi, kita geruduk masuk, katanya dari atas mobil komando. Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, ada sekitar 100 orang yang terdiri atas orang berseragam hitam baret merah dan kaos merah bergambar banteng bermocong putih. Dalam orasinya, sang orator menyatakan bahwa Hasto tidak bersalah dan tidak merugikan negara, bahkan dia bukan pejabat negara. Tidak hanya itu, sang orator meminta KPK mengadili mantan Presiden Jokowi dan menyebut KPK adalah produk pemerintahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan, Kamis, 20 Februari 2025. Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 9.53 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas hitam yang dipadukan dengan celana berwarna coklat muda. Hasto datang dengan didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya, antara lain Ronita Lapesi dan Magdir Ismail. Hingga pukul 11.03 WIB, Hasto masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka perintangan penyidikan dan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan buron Harun Masiku. Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan 2 orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, HK, dan Advokat Doni Tri Istiqomah, DTI. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga diketahui mengatur dan mengendalikan Doni untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar $19.000 Singapura dan $33.350 AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I, ujar Setio seperti dilansir dari Antara. Selain itu,
Penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski demikian, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pada hari Kamis, 13 Februari 2025 menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kemudian, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, ujar Juyamto. Bicara soal kejujuran, tapi dibalik tirai penuh sandiwara jalan. Katanya siap hadapi hukum yang berlaku, tapi masa dikerahkan buat gaduh jalan itu. Benar, kenapa takut? Kenapa bisnis dipesan buat masa ikut? Mereka berteriak siap menerjang, padahal kebenaran tak butuh pengawal bayang. Kalau benar, kenapa takut? Kenapa bisnis dipesan buat masa ikut? Mereka berteriak siap menerjang, padahal kebenaran tak butuh pengawal bayang. Rompi orangnya di balik bayang, tak bisa ditutupi dengan teriakan lantang. Bicara hukum tapi lain ancaman, gimana nyari kalau memang tak bersalah kawan? Tangan di balik layar mengatur alur kisah, menawar keadilan dengan janji dan upah. Dulu bicara reformasi katanya anti korupsi, sekarang tersandung malah teriak konspirasi. Kalau jujur, kenapa gentar? Kenapa masa harus jadi tameng sadar? Ke kantor hukum tapi bikin gaduh, padahal rakyat cuma mau yang jujur. Rompi orangnya di balik bayang, tak bisa ditutupi dengan teriakan lantang. Bicara hukum tapi lain ancaman, gimana nyali kalau memang tak bersalah kawan? Kamu jujur kenapa gentar? Kenapa masa harus jadi tameng sadar? Ke kantor hukum tapi bikin gaduh, padahal rakyat cuma mau yang jujur. Rompi konspirasi atau politisasi tanpa bukti, ketika tanganmu kotor sendiri, jangan salahkan cermin yang jujur berseri. Kini rompi itu semakin dekat, tak bisa lari, tak bisa berbak. Secara mencatat yang bermain api, akhirnya terbakar di dalam sendiri. Semakin dekat, tak bisa lari, tak bisa berbak. Secara mencatat yang bermain api, akhirnya terbakar di dalam sendiri. Kini rompi itu semakin dekat, tak bisa lari, tak bisa berbak. Secara mencatat yang bermain api, akhirnya terbakar di dalam sendiri. Ketika tanganmu kotor sendiri, jangan salahkan cermin yang jujur berseri.